Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Jadi, buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, makalah atau karya ilmiah lainnya, hal ini akan dapat membantu mempermudah kerja teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih sebenarnya kelebihan membuat daftar isi secara otomatis? Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi teman-teman, dengan menggunakan daftar isi secara otomatis, halaman pada daftar isi akan lebih akurat. Ini akan menghindarkan kita dari kesalahan penulisan halaman pada daftar isi. Yang kedua, apabila kita ingin mengedit ya seperti ini, research metodologi berada di halaman 3. Lalu kemungkinan lembar kerja kita ada yang perlu untuk ditambahi atau dikurangi dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya perubahan halaman. Seperti ini contohnya ya. Saya buat dulu. Ini contohnya, saya copy saja agar yang tadi research metodologi berada di halaman 3. Maka akan kita tambah kalimatnya ya. Seperti ini, misal Anda harus menambahkan pada lembar kerja atau skripsi Anda kata-kata atau kalimat yang menyebabkan perubahan halaman. Nah, ini research metodologi yang tadi di halaman 3 sekarang berada di halaman 4. Nah, jadi dengan daftar isi otomatis, teman-teman tidak perlu secara manual untuk memperbaiki halaman ya pada daftar isi ini halaman 3 research metodologi. Jadi caranya kita hanya tinggal mengupdate table ya atau daftar isi dengan cara menu reference lalu pilih yang update table. Oke, lalu kita klik, maka muncul kotak komunikasi. Kita pilih yang update entire table. Ini gunanya agar semua daftar isi atau table terupdate secara otomatis. Mungkin perubahan tidak hanya di satu bagian ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lihat yang tadinya research metodologi berada di halaman 3 kini sudah berubah secara otomatis menjadi halaman 4. Nah, kita lihat. Oke, ini dia research metodologi dan di halaman 4. Jadi sangat akurat ya teman-teman dan mudah. Anda tidak perlu satu persatu membalik halaman untuk memperbaiki daftar isi. Nah, yang lain juga ini result ada di halaman 6 ya. Jadi sangat sesuai. Itu dia kegunaan daripada daftar isi secara otomatis. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Yuk ikuti terus. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, hal yang pertama sekali yang sangat perlu diperhatikan adalah pastikan kalau lembar kerja atau tulisan teman-teman sudah memiliki halaman ya seperti ini, karena nanti ini yang akan tertulis di daftar isi. Maka pastikan sesuaikan halaman yang sesuai dengan sistematika penulisan teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan tingkatan-tingkatan yang akan tertulis di daftar isi seperti judul dan subjudul ya. Ini kita blok dulu abstraknya yang akan kita masukkan dalam tingkatan pertama di heading 1 ya. Oke, kita klik. Nah, ini formatnya berubah, maka harus kita atur sesuai dengan kebutuhan kita ya. Saya pakai Times New Roman, lalu font size-nya 14 dan bold ya, dia ditebalkan, lalu saya hitamkan, lalu saya menggunakan rata tengah teman-teman. Nah, untuk selanjutnya karena saya menggunakan format yang sama-sama judul, maka agar saya tidak men-setting ulang, saya akan menggunakan format painter yang ini ya teman-teman. Diklik dulu setelah di blok yang mau diikutin formatnya,
Lalu kita hanya memblok kembali yang mana yang mau disamakan formatnya dengan yang di atasnya. Kembali sama format Painter, lalu di blok. Oke, begini terus ya. Klik dulu format painternya, lalu di blok. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke bab 1. Tapi karena bab 1 ini menggunakan format yang berbeda dengan yang sebelumnya, maka format painternya saya matikan dulu. Lalu saya akan buat lagi secara manual untuk masukkan ke ini, belum ada apanya ya, headingnya ya. Maka kita untuk menempatkan headingnya kita blok, lalu kita klik heading 1. Oke ya, ini kembali kita atur. Saya gunakan Times New Roman kembali dan ukuran 14. Saya bold, hitamkan. Nah, di sini saya menggunakan numbering angka 1 ya. Oke, dimulai dari angka 1. Sesuaikan. Nah, teman-teman, kita akan menyelesaikan yang heading 1 dulu. Maka ini saya blok dulu, dan setelah itu format painter karena setiap bab formatnya sama untuk isi, maka ini saya tinggal blok saja seperti ini sehingga dia akan sama, dan format painter lagi ya, masuk ke bab selanjutnya. Dengan format painter ini kita akan lebih mudah, tidak perlu untuk men-setting ulang lagi ya teman-teman. Terus begini sampai selesai bagian-bagian bab atau judulnya. Jadi yang teman-teman yang memiliki tingkatan lebih daripada 2, kalau dalam contoh makalah ini dia hanya ada 2 tingkatan, yaitu bab atau judul dan subbab atau judul kecil bagian daripada bab. Cara membuatnya sama, hanya tinggal dibedakan headingnya ya, tergantung berapa tingkat atau berapa heading yang dibutuhkan untuk daftar isi teman-teman. Ini ya, tetap kita atur. Oke, ini disesuaikan saja, formatnya disesuaikan saja. Pada prinsipnya kita hanya membuat heading. Oke, udah selesai untuk bagian bab atau judul. Sekarang kita masuk ke subbab maksudnya, yaitu judul kecil bagian daripada judul. Sama cara buatnya, kita blok terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke heading 2 seperti ini. Kita atur ya, Times New Roman sesuai dengan aturan masing-masing. Di sini saya pakai 12. Lalu saya tebalkan kembali. Saya kasih numbering sesuai dengan format kebutuhan saya.
Baik ya teman-teman, ini sama juga kalau kita mau membuat format yang sama, tinggal dipakai format painter kembali ya, agar sesudah yang di atas akan sama formatnya, dan kalau dia punya nomor maka nomornya akan mengikuti ya, atau sama. Begitu seterusnya, begitu ya teman-teman ya cara membuatnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini pada prinsipnya cara pembuatannya sama ya teman-teman. Ini saya percepat saja supaya tidak bosan, karena saya yakin teman-teman semua sudah memahami ya untuk cara membuat heading ini. Jadi teman-teman, setelah selesai kita membuat heading atau tingkatan yang akan kita buat di daftar isi, sekarang saatnya kita untuk membuat daftar isi otomatis ya. Pastikan kursornya di sini, lalu teman-teman pilih menu reference. Oke, lalu lihat yang ini ya, table of contents, dipilih saja. Di sini teman-teman boleh pilih ya, boleh 1, 2, 3 yang mana teman-teman inginkan, dan saya di sini memilih yang nomor 3. Kita lihat setelah diklik apa yang terjadi. Nah, ini dia teman-teman, daftar isinya sudah selesai, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja ya, karena dia turun, kita naikkan saja sesuai dengan format yang semestinya. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman lihat tampilannya akan secara otomatis sudah jadi ya, sesuai dengan format yang kita inginkan. Oke. Nah, ini selanjutnya yang bacaan table of contents, karena di atas sudah ada saya buat, ini bisa dirubah ya. Ini saya ubah dengan kalimat page ya. Lalu tinggal saya buat rata kanan. Nah, tapi sebelumnya diatur dulu ya, supaya indah, disamakan ketentuan size-nya dan sebagainya. Lalu saya buat rata kanan. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, tinggal dihitamkan. Oke teman-teman, daftar isinya sudah selesai, seperti ini ya bentuknya. Dan kita akan uji keakuratan halamannya, ini result halaman 5 ya. Kita lihat, setelah diklik dia akan otomatis diarahkan ke halaman 5. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.